Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadur rahmana dzu fadlil ali, wassalatullahi ma'a taslimihi lilladzi jaa'a bi syar'in mukmali. Assalamuallahu minni alaikum wa tahayyantu wa dalil ali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Selanjutnya salat berserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di yaumil akhir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang pembagian nafsu yang ada di dalam diri manusia. Pemirsa, berbicara tentang nafsu, ayo kita banding-bandingkan manusia, malaikat, dan hewan. Ya. Allah menciptakan malaikat dengan akalnya tanpa memberikan nafsu kepada malaikat. Maka wajar kalau malaikat tidak pernah salah. Wajar malaikat selalu taat kepada Allah karena memang diciptakan untuk taat. Itu malaikat. Ya, contoh Jibril tidak pernah korupsi ayat. Ini ada ayat bagus, ini buat saya saja. Tidak. Ya. Malaikat Israfil tidak pernah iseng, saya mau niup trompet sangkakala sekarang. Tidak pernah. Karena malaikat diciptakan untuk taat, diciptakan untuk patuh. Itu malaikat. Allah ciptakan malaikat dengan akal tanpa hawa nafsu. Sedangkan hewan, Allah ciptakan hewan dengan otaknya tapi tidak dengan akalnya. Hewan diberikan oleh Allah hawa nafsu. Maka wajar kalau hewan selalu salah. Ya. Saya ambil contoh ayam. Ya. Ayam kalau sudah datang syahwatnya, tidak perlu tengok kanan kiri apakah ada orang atau tidak. Langsung saja. Itu hewan. Contoh lain, kuda keliling kota nggak pakai celana. Tidak malu, biasa saja. Itu hewan. Ya, hewan Allah ciptakan dengan nafsu tanpa akal. Maka wajar hewan tempatnya salah. Ya. Tetapi manusia, pemirsa sekalian, Allah ciptakan dengan yang paling sempurna. Ada akalnya, ada nafsunya. Kalau akal yang menang, manusia derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau nafsu yang menang, derajatnya bisa lebih rendah daripada hewan. Di setiap waktu, di setiap hari, manusia akan selalu dihadapi dengan percobaan, selalu dihadapi dengan dua pilihan. Dia harus menjawab apakah harus melakukan hal yang baik, apakah harus melakukan hal yang buruk. Ini di dunia manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya pilihan. Ya, itu manusia. Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Tetapi bagaimana cara kita bisa mengendalikan keduanya? Ya, nafsu di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah nafsul ammarah. Apa itu nafsul ammarah? Nafsul ammarah adalah nafsu yang selalu mendorong manusia melakukan hal-hal yang buruk. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la ammarah bisu. Selalu condong kepada hal-hal yang buruk, selalu menarik kita, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jelek. Ini adalah nafsul ammarah. Maka posisi yang seperti ini manusia akan berada di dalam tingkat yang lebih rendah daripada hewan. Di mana nafsu selalu diutamakan, dia tinggalkan akalnya. Tidak sabar, dia pengen punya uang banyak, dia melakukan judi, dia melakukan main slot. Inilah nafsu yang perlu kita hindari. Pengen cepat banyak uang, dia main jaga lilin, buka peternakan tuyul. Dia tidak sabar, mengutamakan hawa nafsunya, pengen cepat kaya, pengen memenuhi keinginan hidupnya. Dia meninggalkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Ini adalah yang dimaksud dengan nafsul ammarah. Nafsu yang selalu membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Ini yang perlu kita tinggalkan. Ini adalah nafsu yang pertama dari apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim.
Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang kedua yakni nafsul lawwamah. Nafsu yang dimana akan manusia itu menyesali perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia ini. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu yang akan disesali maksudnya manusia selalu condong kepada hal yang buruk ketika itu, tetapi di sisi lain dia mempunyai jiwa yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Nafsul lawwamah, nafsu yang ketika nanti di yaumil akhir manusia akan mengecewakan perbuatannya di dunia. Dulu ketika saya di dunia, kenapa saya rajin ibadah, tetapi dalam ibadah tersebut masih terdapat kelalaian. Dulu saya ketika di dunia selalu melakukan hal-hal yang haram, kenapa saya terjumus kepada hal-hal yang dilarang dalam Islam? Pada manusia semuanya mengecewakan apa yang telah dilakukan di dunia ini. Inilah nafsul lawwamah. Manusia kadang condong kepada hal yang baik, tetapi di sisi lain dia mempunyai keinginan untuk melakukan hal yang buruk. Dia selalu rajin ibadah, melaksanakan kewajiban takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika di waktu luang dia pengen mencoba ramanya maksiat kepada Allah. Di sisi lain dia selalu makan makanan yang halal, tetapi di waktu lain dia tergoda untuk meminum minuman yang haram. Inilah nafsul lawwamah, di mana manusia banyak pilihan, akan dihadapkan dengan hal-hal yang baik dan akan dihadapkan dengan hal-hal yang buruk. Pemirsa sekalian, kemudian nafsu yang ketiga dari pembagian nafsu yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim yaitu adalah